Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akhirnya kita dapat berjumpa via daring untuk belajar bersama tentang web programming 1. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman PHP. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan buat teman-teman mahasiswa bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya bercita berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Yang pertama adalah pengenalan PHP atau PHP. Kesepakatan kita pakai PHP saja ya. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor dan merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web development atau pengembangan web. Web dijalankan melalui aplikasi web browser, sama halnya seperti HTML. Hampir semua situs-situs besar dan populer dikembangkan menggunakan PHP, seperti misalnya WordPress, Joomla, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan situs besar lainnya. PHP atau PHP dimulai dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf. Untuk situs resminya kalian bisa lihat atau akses di www.php.net. Oke, selanjutnya adalah fungsi atau kegunaan dari PHP. Apa itu fungsi dan kegunaan dari PHP? Nah, bisa kita ibaratkan pada sebuah pondasi bangunan rumah. Untuk gambaran fungsi atau kegunaan dari PHP, kita bisa menyebut HTML sebagai tiang-tiang dari pondasi, atap, lantai, dan dinding. Oke, itu tadi untuk HTML. Di sini kita belum membicarakan tentang warna, bentuk pintu, luas ruangan. Misalnya jika pondasi, dinding, dan struktur bangunan rumah sudah dibuat, tentu bangunan rumah tersebut masih tampak sangat monoton dan tidak sedap dipandang mata. Oleh karena itulah kita menggunakan CSS untuk membuat bentuk dan tampilan rumah tersebut menjadi menarik dan enak dipandang. Nah, pada contoh kasus bangunan rumah tersebut atau rumah ini, pasti beberapa dari kalian atau semuanya itu bertanya-tanya, lalu apa fungsi dari PHP jika kita asumsikan atau analogikan untuk bangunan rumah tersebut? Pada contoh kasus ini, PHP digunakan untuk membuat siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah, siapa yang dapat melihat rumah, dan siapa yang dapat menyimpan, memasukkan, atau membuat barang-barang pada rumah tersebut. Jadi intinya, PHP berguna untuk membuat aksi pada rumah atau website jika pada contoh nyatanya. Oke, ini adalah fungsi atau kegunaan dari PHP. Yang selanjutnya adalah penulisan sintaks dari PHP atau PHP. Untuk penulisan sintaksnya, PHP ditandai dengan membuat tag pembuka, yaitu kurung siku, tanda tanya atau PHP. Tag tanda tanya PHP. Seperti itu untuk tag pembuka dari PHP. Dan diakhiri dengan tag penutup seperti pada video. Sintaks PHP dapat disisipkan pada bagian-bagian HTML. Kemudian di akhir setiap baris sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon atau titik koma. Berikut ini adalah contoh penulisan sintaks PHP yang benar. Nah, dibuka dengan tag pembuka yaitu
tag tanda tanya PHP, kemudian isi dari PHP contohnya di sini adalah echo belajar pemrograman PHP, kemudian diakhiri dengan semikolon atau titik koma, dan di baris terakhir yaitu tanda tanya tutup tag dari PHP. Nah, untuk menjalankan PHP yang pastinya adalah kita perlu menggunakan browser. Namun pada browser juga kita perlu yang namanya web server. Kita sudah bahas di pertemuan awal bahwa kita sepakat di MK Web Programming 1 yaitu penggunaannya adalah pakai exam. Oke, ini contoh pemanggilan file PHP. Dari list contoh program kode tersebut, buatlah folder pada WP1 dengan nama p_5. Kemudian dalam folder tersebut, buat file dengan nama 1_contoh.php. Lalu ketikkan teks di atas pada teks editor. Oke, jika sudah, bukalah exam lalu start Apache. Selanjutnya buka browser dan ketikkan localhost wp1 p_5 1_contoh.php. Oke, untuk lebih jelasnya saya praktekkan. Sebelumnya kita sudah membuat folder wp1. Ini wp1 yang sebelumnya kita pernah buat. Kemudian buat folder lagi bernama p_5. Kemudian buka folder tersebut dengan teks editor kalian masing-masing. Lalu ketikkan kode ini. Saya skip barangkali kalian ingin mencobanya. Setelah kalian ketik semuanya, kalian simpan dengan nama 1_contoh.php. Nah, seperti ini. Kemudian buka examnya, lalu start Apache. Selanjutnya buka browser dan ketikkan localhost wp1 bla 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 bla. Oke, kita contohkan localhost wp1 p_5 seperti ini. Kemudian buka nama file tadi 1_contoh.php. Jika kita melihat ini, tentu yang akan ditampilkan adalah pada baris ini. Ini adalah tag pembuka, ini isi dari PHP, kemudian ini tag penutup. Echo untuk menampilkan karakter dari string atau kalimat ini. Oke, jelas atau tidak? Nanti kurang jelasnya atau ada yang mau disampaikan kalian, tanyakan saja langsung pada kolom komentar di @modo atau via WA ke grup masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Setelah pemanggilan file PHP, ada yang namanya variabel pada PHP. Mungkin ini cukup familiar karena kita sebelumnya belajar tentang variabel, namun bukan pada PHP, tapi kita belajar pada JavaScript. Sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya atau sama seperti contoh JavaScript kemarin, bahwa variabel ini sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan data secara sementara. Variabel bisa dikatakan sebagai penyimpanan informasi atau data sementara di dalam pemrograman. Variabel bisa menyimpan data berupa integer, string, dan lainnya. Oke, untuk penulisan variabel di PHP,
ada beberapa ketentuan tersendiri. Mungkin cukup berbeda pada variabel JavaScript. Berikut adalah cara penulisan variabel di PHP. Yang pertama adalah penulisan variabel PHP diawali dengan tanda $. Kemudian yang kedua, variabel PHP bersifat case sensitif. Nah, kita pernah singgung yang artinya adalah sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Tidak saya bahas lagi karena sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk mengisi suatu variabel bisa langsung menambahkan tanda sama dengan seperti ini. Poin-poin di atas adalah cara penulisan dari variabel di PHP. Penulisan variabel di PHP harus diawali dengan tanda $, seperti ini, dan kemudian dilanjutkan dengan nama dari variabelnya. Misalnya seperti ini. Ini seperti biasanya. Saya tekan-tekan lagi tag pembuka untuk PHP. Kemudian ini adalah contoh dari variabel. Oke, sebelum kita lanjut kepada tipe data, akan saya tunjukkan seperti apa itu variabel pada contoh kodenya. Oke, kalian bisa coba file variabel ini, kalian bisa ketikkan source kode tersebut. Kalian simpan bebas. Di sini saya contohkan adalah 2_variable.php. Seperti biasa, ini adalah tag pembuka. Kemudian selanjutnya adalah $nama sama dengan bakti spasi nw. Ini adalah contoh dari variabel PHP. Begitu juga di bawahnya. Ini juga contoh variabel dengan nama umur. Oke, ini contoh komen lainnya. Echo akan menampilkan dari variabel nama. Jadi seharusnya di browser nanti ketika saya panggil file ini akan menampilkan bakti nw. Kemudian echo br break, echo umur, $umur akan menampilkan variabel umur ini yaitu 28. Kemudian echo break. Dan yang terakhir, hai, perkenalkan nama saya $nama yaitu bakti nw, dan saya berumur variabel umur yaitu 28. Mari kita lihat contoh pemanggilan dari variabel. Oke, seperti ini. Sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, kembali lagi, jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar @modo atau langsung WA di grup web programming masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke tipe data. Oke, ini adalah tipe data. Oke, sambil saya rehat minum-minum dulu ya. Oke, karena di daring ini saya tidak bisa menunjuk salah satu nama dari kalian untuk membantu saya membacakan materi. Oke, lanjut saja. Yaitu tipe data pada PHP. Ada 7 di sini, ada string, integer, float, boolean, array, object, dan null. String ini untuk menampilkan kata, huruf, atau kalimat. Integer ini untuk khusus nomor atau angka. Float itu untuk menampilkan nominal angka atau nomor namun dalam bentuk desimal, koma-komaan.
Kemudian ada boolean, bisa benar atau salah atau true atau false. Array itu variabel yang berisi lebih dari beberapa data. Objek juga hampir sama, dan null itu isi data yang isinya null atau kosong. Oke, kita contoh perlihatkan. Oke, kembali saya katakan, jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa ketikkan kode ini di text editor kalian masing-masing. Seperti biasa, ini adalah tag pembuka dari PHP. Kemudian yang selanjutnya adalah $string. $string adalah variabel dollar yang isinya adalah belajar daring web programming 1. Ini adalah contoh tipe data dalam variabel string, di mana isi dari variabel string di sini adalah huruf atau kalimat tanpa adanya nomor. Maka dari itu ini dinamakan dengan tipe data string. Kemudian yang selanjutnya adalah ada variabel bilangan pertama dan variabel bilangan kedua. Yang isinya yang pertama itu 12 dan yang kedua yaitu 78. Kedua variabel di atas merupakan variabel yang bertipe data integer. Oke, karena nomor ya. Nah, yang selanjutnya adalah variabel angka sama dengan 12,177 titik koma. Variabel ini adalah variabel yang bertipe data float. Kenapa? Karena berisi bilangan desimal. Oke, yang ini ya. Yang selanjutnya ada boolean. Mungkin ini cukup jelas, ada false dan true. Kemudian yang selanjutnya ada array, dollar anggota atau variabel anggota, array Andi, ada Budi dan Joni. Ini adalah contoh dari tipe data array. Oke, seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan pada kolom komentar @modo atau pada web programming di grup WA yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya, nah, ada yang namanya manipulasi string. Seperti apa? Maksud dari manipulasi string di sini misalnya adalah Anda dapat menghitung jumlah karakter yang terdapat pada string. Oke, ini contohnya menghitung karakter, kemudian memfilter karakter atau kata tertentu yang terdapat di dalam string, mengganti karakter tertentu, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke contohnya, ada kondisi if else, namun kita jelaskan nanti. Nah, ini adalah contoh dari manipulasi string. Saya contohkan di sini ada variabel kalimat. Variabel kalimat di sini berisi belajar daring web programming 1, hampir sama seperti bawahnya, ini dan ini. Kemudian echo akan menampilkan, kemudian ini manipulasi dari stringnya, string len, strlen, string len. Ini singkatan dari string length. Kemudian buka kurung, isi dari variabel kalimat. Ini memiliki arti, yaitu menghitung jumlah karakter dari variabel kalimat. Dari sini sampai ini akan dihitung jumlahnya, termasuk spasi. Contoh misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Nanti kita contoh, lihat seperti apa hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel kalimat, sama isinya,
Yang membedakan di sini adalah manipulasi stringnya, yaitu str_word_count buka kurung variabel kalimat, yang mana artinya adalah string word count, yaitu menghitung jumlah kata dari sini. Kata pertama 2, 3, 4, 5. Jadi seharusnya nanti akan menampilkan angka 5. Kenapa? Karena menghitung kata dari variabel kalimat. Yang selanjutnya adalah echo strref. Ini akan membalikkan urutan dari variabel kalimat. Jika di sini belajar daring web programming 1, maka ketika di running dari angka 1 ini akan menjadi karakter pertama sampai dari B yang akan menjadi karakter terakhir. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Kemudian ada contoh yang terakhir di sini, di mana variabelnya sama. Kemudian yang akan ditampilkan di sini adalah strreplace, string replace akan mengganti kata belajar ini diganti dengan kata kuliah. Oke, kita akan lihat bersama-sama running dari manipulasi string, yaitu dari strlen, strwordCount, strref, dan strreplace. Oke, ini menghitung seluruh karakter. 32 menghitung jumlah kata, mengembalikan karakter tadi, kemudian terakhir adalah mereplace kata belajar. Oke, jelas ya semuanya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi if else. Kondisi if else diperlukan untuk memeriksa suatu nilai, untuk melakukan suatu aksi. Nah, ini pada video kalian bisa lihat contoh format dari penulisan if else. Sebenarnya if else atau switch case pernah kita bahas, namun saya ulangi lagi di pemrograman PHP. Tag pembuka PHP, kemudian if, yaitu kondisi awalnya apa, ini adalah jika kondisi terpenuhi, else adalah jika kondisi tidak terpenuhi. Oke, untuk contohnya saya perlihatkan. Ini adalah contoh dari if else, kondisi if else. Seperti biasa, ini tag pembuka, ini tag penutup, kemudian isinya di sini. Yang pertama di sini adalah variabel teman. Variabel teman ini berisi Arif. Nah, untuk pengecekan kondisinya adalah if, jika variabel teman sama dengan Arif, sama dengannya double ya untuk pengecekan, maka akan menampilkan dia adalah teman saya. Jika bukan atau else, maka dia bukan teman saya. Kita lihat variabel di sini. Variabel teman berisi Arif. Apakah variabel teman berisi Arif? Tentu saja, maka seterusnya akan menampilkan dia adalah teman saya. Oke, seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu terkait if else. Kalian bisa pause video ini dan bisa diketikkan untuk menguji coba di text editor dan laptop kalian masing-masing. Nah, oke teman-teman, selanjutnya setelah if else ada yang namanya function. Kita sudah pernah belajar terkait function pada pembelajaran JavaScript.
yang mana function adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program. Function ini juga dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu dalam penulisan kode program. Oke, untuk contoh function, mungkin ini jelas kalian sudah bisa lihat, yang mana sama bahwa ini kembali tag pembuka, tag penutup, isi dari PHP. Isinya dari contoh function adalah function, nama functionnya, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu isi dari functionnya. Berkali-kali dan beberapa kali saya sampaikan sebelumnya bahwa function itu ada di beberapa bahasa pemrograman. Oke, kembali lagi. Di sini adalah function berinisial tampilkan underscore nama. Tampilkan underscore nama. Kemudian function ini akan menampilkan mata kuliah web programming 1. Ini ketika function ditampilkan. Dan jelas di sini kita akan menampilkan function tampilkan nama. Tanpa perlu lagi menuliskan function, langsung tampilkan saja atau ketikkan nama function tersebut. Dan seharusnya ketika di running akan menampilkan kata atau kalimat mata kuliah web programming 1. Oke ya. Kita lihat saja function. Nah, seperti ini. Oke, kembali. Silahkan kalian pause atau menguji coba. Jika ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar @modo atau pada grup WA web programming yang setelah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Nah, selanjutnya adalah switch case pada PHP. Tadi saya singgung sedikit tentang switch case. Itu untuk memeriksa kebenaran, hampir sama dengan penggunaan if else karena ini merupakan kondisi. Oke, untuk contohnya saya perlihatkan sekali lagi, walaupun memang faktanya sama seperti pada JavaScript kemarin. Ini untuk evaluasi dari beberapa dasar-dasar bahasa pemrograman. Nah, ini contoh switch case. Tak buat contoh panjang walaupun bisa dibuat seperti ini. Seperti ini juga bisa, cuma biar lebih banyak ya, biar enak saya jelaskannya. Seperti biasa, ini adalah tag pembuka dari PHP untuk syarat isiannya. Ini tag penutupnya. Dan baris 2 sampai 25 ini adalah isi dari PHP-nya. Di sini saya buat inisialisasi variabel angka yang isinya adalah 3. Kemudian diperiksa di switch variabel angka. Isi variabel angka itu apa? Apakah 1? Tentu bukan. Apakah 2? Bukan. Apakah 3? Iya. Lalu jika benar variabel angka ini adalah 3, maka seharusnya akan menampilkan isi variabel angka adalah 3. Jelas sekali karena sudah diulang di pertemuan sebelumnya. Yang pasti adalah case ini adalah beberapa case pilihan dari variabel ini yang di switch break ini untuk memberi jeda untuk case selanjutnya. Kemudian ada yang namanya default. Default ini jika case-case yang di atasnya itu tidak ditemukan, maka akan menampilkan secara default ini. Oke, untuk lebih jelasnya seharusnya di sini akan menampilkan isi variabel angka adalah 3 karena variabel angka di sini adalah 3. Oke, kita lihat saja.
isi variabel angka adalah 3. Oke teman-teman, mungkin karena sifat belajar kita kali ini adalah sifatnya daring, mungkin tak banyak yang akan saya sampaikan karena tujuannya adalah singkat. Dan saya harap ini jelas dan kalian bisa paham dengan mudah. Untuk pembelajaran ini kalian juga bisa putar berulang-ulang agar lebih jelas. Kalian bisa pause di bagian tertentu untuk menguji coba atau jika ada yang kurang jelas. Oke, mungkin cukup sekian. Namun sebelum saya akhiri, kalian bisa lihat pada video berikut. Seperti biasa, iya, tugas kelima. Tugas kelima ini ada 3 poin. Poin pertama adalah dari materi daring yang saya sampaikan di video ini, berikan kesimpulan yang kalian pahami. Kemudian ketikkan pada kolom komentar @modo dan saya akan cek paling lambat sampai jam 23.59 WIB hari ini, hari dimana video ini akan dipublish dan dimulai pembelajarannya di kelas masing-masing. Saya harap semuanya paham. Kemudian poin kedua ini berkaitan dengan UTS, karena sebentar lagi akan jatuh tanggal UTS. Walaupun emang sekarang lagi marak virus corona, mungkin ada jeda untuk UTS, atau bisa jadi UTS juga akan daring, tapi kita tidak tahu. Sebagai antisipasi dan cadangan dan bekal buat kalian, tugas untuk UTS nanti, atau betul untuk UTS nanti, buatlah kelompok yang mana maksimal itu 3 orang. Oke ya, maksimal 3 orang. Kemudian carilah judul dan deskripsikan judul tersebut untuk proyek UTS kalian, dan dikumpulkan paling lambat di pertemuan ke-6. Kirim poin ke-2 ke email tersebut atau ke nomor HP tersebut via WA. Kembali saya sampaikan, jika kalian ada yang masih kurang jelas, kurang paham terkait materi yang disampaikan tadi, kalian bisa pause. Namun jika kurang paham, setelah kalian teliti kembali, kalian bisa langsung tanyakan pada kolom komentar @modo atau pada grup web programming yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah lihat video ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.